Selamat sore pemirsa, selama 30 menit ke depan kami akan menyajikan informasi teraktual seputar Kota Bandung untuk menemani istirahat sore Anda. Saya Elizabeth Sinta dalam Newsdoc. Pemirsa, bertepatan dengan Hari Buruh Internasional, massa buruh di Jawa Barat melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate Bandung. Sekitar 1.500 orang ikut dalam aksi unjuk rasa tersebut. Serikat pekerja yang terlibat dalam aksi unjuk rasa tersebut adalah Federasi Serikat Pekerja Kerakyatan atau FSPK, Gabungan Organisasi Buruh Seluruh Indonesia atau GOPSI, dan Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI. Aksi unjuk rasa dimulai sejak pukul 10 pagi dan diisi dengan orasi buruh juga acara musik. Buruh masih menyuarakan tuntutan kenaikan upah tinggi, penghapusan outsourcing, penghentian PHK, dan perlindungan terhadap serikat pekerja. Para pengunjuk rasa menggunakan banyak atribut seperti bendera serikat pekerja, spanduk yang berisikan tuntutan mereka, tulisan-tulisan, atribut lain seperti alat peraga boneka gurita yang menggambarkan kapitalisme. Polisi pun sudah berjaga di sekitar kawasan aksi, juga menutup jalan di Penogoro yang menuju arah Gedung Sate. Hingga siang hari, tidak ada pihak pemerintah yang menanggapi aksi buruh tersebut. Selain menuntut kenaikan upah, penghapusan outsourcing, penghentian PHK, dan perlindungan terhadap pekerja, para buruh juga menolak program BPJS. Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Kerakyatan atau FSPK sekaligus Koordinator Aksi Ruhiyat menyatakan penolakannya terhadap program BPJS. Tuntutannya upah tinggi, hapuskan kontrak outsourcing, tidak ada PHK, dan setiap buruh berserikat itu harus dilindungi oleh negara. Itu tuntutannya. Dan satu hal bahwa sebetulnya kami dari FSPK menolak dengan program BPJS. Karena BPJS ada salah satu tanggung jawab negara melepas tanggung jawabnya terhadap rakyatnya. Unjuk rasa buruh tidak hanya terjadi di Bandung. Para buruh di Jakarta pun melakukan aksi unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia. Reporter kami Razan Izazi akan melaporkan langsung dari lapangan. Ya, silakan Razan. Baik pemirsa, saat ini tengah berlangsung aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh ribuan buruh berkaitan dengan Hari Buruh Internasional di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Tuntutan ribuan buruh yang berunjuk rasa ini antara lain adalah kenaikan tarif layak hidup serta penghapusan sistem outsourcing. Para buruh yang berunjuk rasa ini membawa atribut seperti bendera, spanduk yang berisi tuntutan mereka, dan atribut lainnya. Mereka juga mengenakan seragam berbeda-beda sesuai dengan kelompok serikat pekerja mereka masing-masing. Buruh yang berunjuk rasa saat ini adalah mereka yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, antara lain Bandung, Karawang, Yogyakarta, dan daerah lainnya. Aksi ini direncanakan akan berlangsung hingga sore nanti. Aksi Long March akan berlangsung dari Bundaran Hotel Indonesia menuju Istana Negara dan berakhir di Senayan. Pihak kepolisian juga melakukan pengamanan di daerah sekitar Bundaran Hotel Indonesia. Sekitar 18.000 personil dikerahkan untuk mengawasi jalannya aksi unjuk rasa ini. Namun saat ini belum terlihat penutupan atau pemblokiran jalan di kawasan sekitar Bundaran Hotel Indonesia. Ya, demikianlah laporan saya dari Bundaran Hotel Indonesia berkaitan dengan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para buruh. Saya Razan Izazi melaporkan untuk Divia TV. Puncak unjuk rasa buruh di Jakarta dihadiri oleh calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Ia menyetujui kontrak politik dengan para buruh yang menyatakan kesanggupan memenuhi 10 tuntutan buruh. Sebelum menandatangani kontrak politik, Prabowo sempat memberikan orasi politik di hadapan para buruh. Prabowo menyatakan keberpihakannya pada kaum buruh serta menyanggupi pemenuhan 10 tuntutan yang diajukan. Saudara-saudara sekalian, kekayaan bangsa Indonesia yang menjadi masalah adalah kekayaan bangsa Indonesia dirampok, dicuri dari rakyat Indonesia.
didatangi oleh pemimpin-pemimpin kalian. Saya didatangi oleh tokoh-tokoh kalian. Saya didatangi mereka. Mereka minta saya terima tuntutan-tuntutan buruh. Dan saya baca dan saya lihat tuntutan-tuntutan ini adalah sah, adalah masuk akal. Ketua Umum KPSI Said Iqbal menyatakan dukungannya untuk Prabowo yang telah menandatangani kontrak 10 tuntutan dengan para buruh. Bila mana hanya Prabowo Subianto yang bersedia melakukan kontrak politik dan nanti berpidato di hadapan ratusan ribu buruh, maka bisa dipastikan Prabowo Subianto adalah calon presiden. Usai pariwara berikut ini, tetap di Newsdoc. Peringatan Earth Hour di Kota Bandung pada Rabu 29 Maret 2014 dilaksanakan dengan upacara seremonial di Gedung Sate dan Balai Kota Bandung. Namun, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan berhalangan hadir dalam upacara tersebut. Pemadaman lampu dilaksanakan pada pukul 20.30 hingga 21.30 di 50 titik yang tersebar di Kota Bandung, antara lain daerah Pasopati, Dago, dan 2 titik utama yaitu Balai Kota dan Gedung Sate. Pemirsa, pemadaman lampu dalam rangka Earth Hour Bandung 2014 baru saja dilaksanakan. Acara dilanjutkan dengan pengenalan energi biofuel dan penerbangan lampion yang masih akan dilaksanakan di area Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat hingga pukul 21.30 malam nanti, tepat pada saat lampu kembali dinyalakan. Semoga dengan adanya acara Earth Hour ini dapat mendukung penghematan energi listrik di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Saya Razan Izazi melaporkan untuk Divia TV. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menyatakan dukungannya atas kegiatan Earth Hour. Ridwan Kamil bahkan akan memberlakukan pemadaman lampu selama 1 jam untuk sektor industri dan rumah tangga secara rutin. Ditemui usai peringatan Earth Hour di Balai Kota Bandung, Ridwan Kamil menyatakan kegiatan penghematan energi listrik selama 1 jam tidak cukup dilakukan pada peringatan Earth Hour. Ya ini kita sedang upayakan, kan kalau hanya setahun sekali kesannya hanya seremonial ya, bagus tapi bagi saya nggak cukup. Kalau memang niatnya mau hemat energi ya harus jadi gaya hidup. Gaya hidup ya sesering mungkin, yang paling proporsional. Kalau seminggu sekali, rumah mah kayaknya memungkinkan. Tapi kalau bangunan publik, komersial, mall, hotel yang banyak hal vital mungkin sebulan sekali aja. Nah kita akan rapatkan mulai minggu depan teknisnya. Ridwan Kamil menyatakan kegiatan penghematan listrik ini bersifat sukarela dan bukan paksaan. Akan tetapi pemirsa, data dari PLN area Bandung menunjukkan bahwa penghematan listrik pada kegiatan Earth Hour hanya mencapai 1%. Berdasarkan data yang kami dapatkan dari perusahaan listrik negara area Bandung, pemadaman arus listrik pada kegiatan Earth Hour Rabu 29 Maret sejak pukul 20.30 hingga 21.30 hanya menunjukkan penurunan 5,854 MW. Jika dibandingkan dengan minggu sebelumnya pada 22 Maret 2014. Angka penurunan sebesar 5,854 MW
hanya berkisar 1% dari total konsumsi listrik selama 1 bulan, yaitu 565 MW. Jika dirupiahkan, penghematan sebesar 5,854 MW sama dengan Rp5.854.000. Tempat pemrosesan air sampah Sarimukti daerah Kabupaten Bandung Barat belum memenuhi standar yang ditentukan pemerintah. Fungsi penyulingan air sampah dan pembuangan gas metana belum optimal. Air yang ditemukan di tempat penyulingan air masih kotor dan bau. Sampah masih berserakan dan belum tertata baik. Pemerhati sampah dari Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung, Enri Damanhuri, mengatakan bahwa TPA Sarimukti masih jauh dari standar. Belum, masih jauh. Bau kan masih? Bau. Acak-acakan kan? Belum. Jadi standar yang benar bukan seperti itu. Tapi ya daripada sebelumnya lebih jelek lagi tuh. Jadi di sana ada fasilitas yang belum beroperasi dengan benar, ada pengolah air sampahnya itu belum beroperasi, sehingga semua pencemaran larinya ke waduk saguling segala macam, nanti itu kan nggak berfungsi itu pengolahannya. Jadi masih jauh karena memang ya mungkin karena keterbatasan ya mereka belum bisa mengoperasikan secara baik ya, nggak berfungsi semua ininya pengolahnya. Beralih ke Kabupaten Bandung. Pemirsa, wilayah Cienteng, Bale Endah, Kabupaten Bandung masih digenangi air pasca banjir akibat hujan deras di bulan Maret hingga April. Wilayah RW 04 Cienteng, Bale Endah, Kabupaten Bandung masih tergenang air setinggi 60 cm. Aktivitas warga terbilang cukup normal walaupun warga masih harus melewati genangan air saat keluar rumah. Warga kesulitan mendapatkan akses air bersih hingga beberapa warga menampung air hujan untuk keperluan sehari-hari. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Rusunawa, daerah Cienteng, Bale Endah, Kabupaten Bandung. Rusun ini digunakan oleh para pengungsi yang mengalami banjir di daerah Cienteng untuk mengungsi setelah hujan deras mengguyur daerah tersebut sejak Maret hingga April 2014. Di sebelah saya adalah tempat pengambilan air yang digunakan oleh para pengungsi untuk mandi dan juga mencuci. Sementara untuk air minum, mereka masih menggunakan dan juga membeli air isi ulang dari penjual di sekitarnya. Hingga saat ini tidak ada bantuan dari pemerintah mengenai air bersih. Dan air ini yang digunakan oleh para pengungsi mengandung kadar besi yang tinggi sehingga dapat membahayakan kesehatan mereka. Itu air bersih dari sumur. Ya dari sumur ya. Dari sumur sebelah mana, Bu? Sebelah sana. Sama itu kambing suka dipakai mandi kambing kan, dipakai nyuci sama enggak minum mah sama mandi gitu ya. Tapi dibuat disaring dulu atau enggak? Enggak, langsung aja. Sementara itu, di daerah Cienteng, tempat para penghuni ini berasal, ketinggian air masih mencapai 40 cm. Sementara itu, ketika hujan deras tiba, air dapat mencapai ketinggian 2 meter. Saya Lis Pratiwi, melaporkan dari Cienteng, Bale Endah, Kabupaten Bandung. Saksikan liputan selengkapnya hanya di Newsdoc usai pariwara berikut ini.
Pemirsa, pada segmen ini kami akan mengajak Anda mengenal kembali patung-patung yang berada di Jalan Protokol Bandung, yaitu patung sepak bola di Jalan Tamblong, patung Laswi, dan patung tentara pelajar di Jalan Viaduk. Kami juga akan mengajak Anda melihat lebih dekat tentang kebijakan angkot gratis yang diusung oleh Ridwan Kamil. Mari mengenal Bandung lebih dekat dalam Heritage Bandung. Jangan kemana-mana, tetap di Newsdoc. Kehidupan serba sibuk kota Bandung sering mengalihkan kita dari hal-hal unik dan penting mengenai kota kembang ini. Bahkan, mungkin tidak banyak di antara kita yang mengetahui tentang keberadaan patung di beberapa jalan yang umum dilalui. Contohnya adalah patung di Jalan Viaduk dan Jalan Kebon Jukut. Di jalan ini berdiri dua buah patung yang melambangkan perjuangan pemuda-pemudi dalam mempertahankan kemerdekaan, yaitu patung Laswi dan patung tentara pelajar. Patung Laswi, singkatan dari Laskar Wanita Indonesia, merupakan patung yang melambangkan perjuangan wanita dalam mempertahankan kemerdekaan di tahun 1948. Laswi adalah satuan perempuan pejuang yang dibentuk pada 12 September 1945 dengan semboyan yang dapat berjuang bukan kaum laki-laki saja, tetapi kaum wanita pun sanggup berjuang juga. Patung tentara pelajar yang terletak tak jauh dari patung Laswi juga punya cerita. Patung tersebut adalah lambang semangat perjuangan dan keberanian para pelajar mengangkat senjata di usia mereka yang masih belia. Patung lain yang terletak di Jalan Lembong tampak lebih akrab bagi masyarakat kota Bandung. Patung seorang pemain sepak bola yang hendak menendang bola itu berdiri di persimpangan antara Jalan Lembong, Veteran, Tamblong, dan Sumatera. Patung ini merupakan figur dari Ajat Sudrajat, seorang pemain Persib yang menjadi ikon karena kemampuan dan prestasinya. Pada 1986, Ajat berhasil membawa Persib memenangkan Piala Presiden di Liga Perserikatan. Persib tuh tahun 86 juara pertama. Nah, itu kan Persib tahun 86 yang saya tahu, tapi itu dibuatnya kalau nggak salah tahun 96 dibuatkan patung seperti itu. Nah, jadi jalan ini dulunya kan Jalan Lembong, tapi berhubung ada patung itu, jadi sekarang kita kenalnya itu patung Ajat. Seperti pemain-pemain ya, kita kan bisanya membantu merawat.
Kota Bandung kini menjadi salah satu kota yang dipadati dengan kendaraan bermotor. Tak peduli hari kerja ataupun hari libur, baik kendaraan pribadi maupun angkutan kota semuanya tampak memadati sudut-sudut kota ini. Berbagai usaha pun dilakukan untuk mengatasi kemacetan kota Bandung. Salah satunya adalah program bis kota gratis bagi pelajar. Setiap hari Senin dan Kamis, pelajar berseragam dapat naik damri tanpa dipungut ongkos alias gratis. Program ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi pelajar untuk menggunakan bis kota, sehingga menekan penggunaan kendaraan bermotor oleh pelajar, dan nantinya dapat mengurangi kemacetan di kota Bandung. Namun, sejak Oktober 2013 program ini berjalan, apakah pelaksanaannya sudah efektif? Pendapat saya, selaku saya siswa sendiri ya, saya ngalamin juga naik damri gratis itu sangat membantu banget ya Kak. Terus ngurangin juga ke beban uang saku ya. Soalnya dari semua siswa itu pasti pengeluaran di sekolah itu banyak banget. Jadi untuk transportasi itu sendiri kita harus memerlukan uang lebih banyak lagi. Sedangkan ada program yang damri gratis itu sangat benar-benar membantu terutama buat kalangan para pelajar. Bagus ya, jadi uang yang buat damrinya itu bisa buat kita jajan juga, jadi sambil menghemat uang juga. Paling kalau misalnya buat yang pakai motor kan daripada buat beli bensin, jadi ikut damri gratis terus nambah-nambah buat uang jajan atau gimana gitu. Lumayan sering sih kalau misalnya kayak nggak lagi buru-buru sekolah bisa naik damri, soalnya kan kalau hari Senin juga lumayan ya, bisa bantu juga ngirim. Ya kalau kadang kalau ada naik, kalau enggak ya naik BMB. Kalau naik motor ya nanti masuk angin dan takutnya sakit, ya setuju, ya bisa, jadi bisa nabung. Bagus sih untuk ini ya, jadi minimal membantu masyarakat kecil. Mudah-mudahan nanti ada yang lain-lainnya ikut membantu, jangan hari Senin dan Kamis aja, mungkin tiap hari ada yang gratis gitu buat anak sekolah. Ya alhamdulillah sini kalau seperti itu nggak mengganggu. Alhamdulillah lancar-lancar aja lah. Kalau anak-anak pelajar yang ikut damri sih tidak terhitung ya, tapi yang jelas dari SD, SMP sampai tingkat SMA aja gitu. Menurut aku tentang damri gratis sih bagus, habisnya buat ngebantuin anak-anak yang mau sekolah, jadi lebih gampang masuk sekolah. Ya kalau menurut saya tentang damri gratis juga itu sangat bagus, apalagi buat pelajar-pelajar yang biasanya naik angkot kan itu lama tuh ngetremnya. Yang naik damri gratis itu lebih ngebantu buat biaya sekolahnya, uang jajannya kayak gitu sih. Tapi kalau kalian sering nggak sih naik damri gratis? Seberapa sering naik angkutan umum? Kalau ngedadak aja sih Mbak. Ya kalau saya nggak terlalu sering sih, kadang-kadang aja. Biasanya kalau ke sekolah naik apa? Kalau saya diantar sama mobil. Saya juga kendaraan pribadi. Asli. Iya. Damri ini kan pada nggak mau mobil pribadi gitu, jadi sangat efektif untuk mengurangi kemacetan. Jadi sosialisasinya pertama memang kita mendapat edaran dari dinas pendidikan bahwa ada program itu, jadi Kota Bandung memprogramkan itu. Lalu untuk kesiswanya ya kita melalui organisasi kesiswaan, ada OSIS, ada BK, ada organisasi ekstrakurikuler yang ada di SMA 5. Jadi kita sebar semua informasi itu. Jadi begini, mungkin di beberapa sekolah itu cukup membantu dan ini merupakan terobosan yang sangat baik saya pikir. Cuma masalahnya kalau secara internal SMA 5, karena pertama yang jadi kendala itu kan maksudnya setengah tujuan SMA 5 itu, jadi kalau pakai kayaknya agak misalkan yang terdekat itu kan di Kosambi ya, kalau jalur di sekolah itu kesininya agak bisa berat juga sih, harus jalan kaki atau mungkin jalan yang lain. Satu itu, kedua jalur yang dilewatinya itu kan ya agak jauh gitu, cuma mungkin kalau misalkan ada jalur khusus lewat sekolah-sekolah tertentu misalkan yang ideal ya mungkin saja banyak, sehingga
terus terang saja di SMA 5 dievaluasi nampaknya agak kurang yang menggunakan fasilitas ini. Tahap awal ini yang sebenarnya awalnya itu dari Baitul Mal Muamalat sebenarnya, itu dari Oktober sampai Desember 2013 ya. Nah setelah itu dilanjutkan oleh Agung Podomoro itu dari Januari sampai dengan Berita mengenai angkot gratis tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita sore ini. Saya Elizabeth Sinta beserta kru yang bertugas undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.